Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Navalia Ayuning Tias, NPM 1951020391 dari kelas C semester 5 Prodi Perbankan Syariah. Yang pertama yaitu sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Yang pertama itu dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi saat ini berkembang sangat pesat. Apalagi di dalam era pandemi saat ini tidak memungkinkan para pelajar untuk melakukan proses pembelajaran secara langsung, sehingga diberlakukan yaitu dengan daring atau online. Pemerintah menyediakan kuota subsidi sehingga dapat memudahkan proses pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, mahasiswi atau siswa dan siswi saat ini, sehingga tidak kesulitan dalam untuk mengakses situs-situs atau media-media pembelajaran seperti Zoom, e-learning, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dalam bisnis. Pada saat ini di masa pandemi, tidak memungkinkan untuk kita pergi berbelanja langsung seperti di toko-toko atau di pasar atau dimanapun. Sehingga saat ini dengan adanya sistem manajemen informasi yang menerapkan teknologi, yaitu banyak situs-situs online shop seperti Shopee, seperti Lazada, dan lain sebagainya, sehingga memudahkan kita untuk melakukan pembayaran secara transfer. Nomor 2 yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Jawabannya yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Aspek yang menjamin kerahasiaan data atau informasi memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Yang kedua, integrity atau integritas, aspek yang menjamin bahwa data tidak dapat diubah tanpa ada izin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi, serta metode prosesnya untuk menjamin aspek integrity ini. Yang ketiga yaitu availability, yaitu ketersediaan, aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan. Memastikan pengguna yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait atau aset yang berhubungan jika diperlukan. Nomor 4 yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer, jelaskan. Jawabannya yaitu yang pertama, kendala manajerial. Dalam menerapkan sistem manajemen informasi ini, pada organisasi atau perusahaan dibutuhkan suatu komitmen dari manajemen, khususnya pada tim manajemen yang terlibat dalam ruang lingkup penerapan sistem manajemen informasi. Apabila tidak ada dukungan atau komitmen dari manajemen terhadap penerapan sistem manajemen informasi, maka penerapan tersebut tidak akan berjalan sehingga akan mengakibatkan kegagalan dalam proses implementasi. Kurangnya komitmen dari manajemen merupakan faktor utama penyebab kegagalan implementasi sistem manajemen informasi. Hambatan yang kedua yaitu sumber daya manusia, yaitu kurangnya pemahaman serta kompetensi pegawai untuk mendukung penerapan sistem manajemen informasi. Yang kedua, kurangnya jumlah personil yang dapat berakibat setiap personil harus melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan untuk menunjang penerapan sistem manajemen informasi. Yang ketiga, tidak adanya sosialisasi terhadap penerapan sistem manajemen informasi sehingga kurangnya kesadaran personil terhadap implementasi yang dilakukan. Yang terakhir yaitu tidak adanya personil yang ahli di bidang keamanan informasi sehingga penerapan yang dilakukan tidak praktikal dan pengendalian yang ada sulit diterapkan oleh organisasi. Hambatan yang ketiga yaitu kendala budaya organisasi. Budaya organisasi dapat menjadi hambatan dalam melakukan penerapan sistem manajemen informasi karena budaya yang telah tertanam pada kegiatan sehari-hari sulit untuk dirubah, sehingga akan muncul resistensi atau penolakan terhadap perubahan atau penambah kegiatan baru seperti penerapan sistem manajemen informasi ini. Hal ini dapat menjadi potensi terhadap kegagalan penerapan sistem manajemen informasi. Hambatan dari pihak eksternal
Yang pertama yaitu pada beberapa organisasi sering terjadi pelaksanaan audit eksternal yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, sehingga mempengaruhi timeline proyek.